Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kiki Arina Dewi dari kelompok 8 yang terdiri dari Indriani, Jumiastuti, Kiki Dinata, Inggit Permatasari, Julia Widyastuti, dan saya sendiri Kiki Arina Dewi. Saya akan menyampaikan mengenai prinsip pewarnaan imunohistokimia. Pertama, mengenai pengertian. Teknik imunohistokimia atau immunohistochemistry atau IHC yaitu proses untuk menentukan letak atau lokasi serta jenis protein atau antigen yang berada di dalam sel-sel jaringan dengan reaksi antigen antibodi. Asal kata dari imuno, histo, dan kimia. Imuno itu artinya antibodi yang digunakan dalam prosedur dengan reaksi antigen antibodi. Histo di sini artinya jaringan, kemudian kimia berarti reaksi yang berjalan penggunaan enzim dan substrat. Sejarah imunohistokimia, konsep ini dikembangkan dan pertama kali diimplementasikan oleh Dr. Albert Kunz pada tahun 1941. Pewarnaan imunohistokimia secara luas digunakan dalam diagnosis sel-sel abnormal seperti yang ditemukan pada tumor atau kanker. Tujuan untuk penegakan diagnosis dan identifikasi tipe sel berdasarkan detail sitomorfologi yang sering digunakan pada kasus-kasus tumor dan keganasan. Kemudian manfaatnya, 1. Identifikasi jenis sel berdasarkan kasus. Yang kedua, lokalisasi atau visualisasi protein jaringan. Yang ketiga, karakterisasi antigen tertentu. Yang keempat, menentukan diagnosis, terapi, dan prognosis kanker. Dan yang kelima, untuk mendeteksi reseptor hormon sel kanker. Teknik yang digunakan merupakan perpaduan antara reaksi imunologi dan kimiawi, di mana pada reaksi imunologi ditandai dengan adanya reaksi antara antibodi dan antigen, sedangkan reaksi kimiawi ditandai dengan adanya reaksi antara enzim dan substrat. Jadi terjadi imunoenzim dan imunofluoresen. Kemudian prinsipnya dengan teknik imunoenzim, maksudnya antibodi dilabel dengan enzim atau fluorokrom. Kemudian pada pewarnaan yang menggunakan enzim, antibodi dilabel dengan substrat kromogen yang menghasilkan produk akhir berwarna dan tidak larut yang dapat diamati dengan mikroskop cahaya. Nah, ini kromogen enzim yang dipergunakan yaitu peroksidase, alkali fosfatase, dan glukosa oksidase. Kemudian prinsip dari teknik imunofluoresen sendiri. Nah, pada pewarna imunohistokimia yang menggunakan fluorokrom, antibodi yang dilabel dapat langsung diamati tanpa harus direaksikan dengan bahan yang menghasilkan warna di bawah mikroskop fluoresen. Kromogen fluoresen yang digunakan seperti FITC, rodamin, dan Texas Red. Nah, metode imunohistokimia ini ada 4. Yang pertama, metode langsung atau direct method. Yang kedua, metode tidak langsung atau indirect method. Yang ketiga, metode avidin biotin kompleks atau ABC. Yang keempat, metode streptavidin peroksidase. Kita bahas yang pertama, yaitu metode langsung atau direct method. Nah, ini pengecatannya satu langkah, kemudian melibatkan satu jenis antibodi yang berlabel berupa antiserum terkonjugasi fluoresin, istiosianat, dan rodamin. Kemudian cara kerjanya sederhana dan hasil cepat. Nah, ini bisa kita lihat di gambar. Yang di bawah ini antigen berikatan dengan antibodi yang telah dilabel oleh enzim peroksidase. Kemudian prinsip yang kedua yaitu metode tidak langsung atau indirect method. Nah, ini bedanya dia menggunakan dua macam antibodi. Yang pertama, antibodi primer yang tidak berlabel dan antibodi sekunder yang berlabel. Bisa lihat ya di gambar, ini antibodi primer yang tidak berlabel, kemudian ini antibodi sekundernya berlabel. Nah, metode ini memang lebih sensitif dibandingkan metode direct dan waktu pengerjaannya lebih lama. Nah, jadi metode yang tidak langsung ini atau indirect method ada terdiri dari dua macam, yaitu indirect 2 langkah dan indirect 3 langkah. Apa bedanya? Yang indirect 2 langkah, antibodi primer berikatan dengan antigen jaringan, kemudian antibodi sekunder berikatan dengan marker, di mana akan berikatan juga dengan antibodi primer pada substrat kromogen. Sedangkan metode indirect 3 langkah, antibodi primer, kemudian antibodi sekunder yang memiliki marker enzim terkonjugasi
antibodi sekunder yang memiliki marker enzim konjugasi peroksidase yang berikatan dengan antibodi primer. Kemudian ada lagi antibodi tersier terkonjugasi peroksidase dan substrat kromogen. Metode imunohistokimia, metode avidin biotin kompleks atau ABC. Pada metode ini, marker yang digunakan adalah enzim peroksidase yang berikatan dengan ikatan biotin avidin. Metode yang keempat yaitu metode streptavidin peroksidase. Nah, pada tahap ini, marker yang digunakan adalah enzim peroksidase yang berikatan langsung dengan streptavidin. Nah, tahapan proses imunohistokimia secara garis besar terdiri dari 6 tahapan. Yang pertama yaitu deparafinisasi dan rehidrasi, yang kedua antigen retrieval, yang ketiga endogenous blocking, yang keempat protein blocking, yang kelima antibodi primer, dan yang keenam kromogen. Tahapan proses imunohistokimia, ini penjelasannya ya. Yang pertama, deparafinisasi dan rehidrasi ini merupakan proses menghilangkan parafin pada jaringan dengan silol. Sedangkan rehidrasi adalah pengenceran etanol bertingkat untuk menghilangkan parafin yang ada dalam jaringan. Jadi ini termasuk proses persiapan ya untuk tahap selanjutnya. Kemudian tahapan yang kedua yaitu antigen retrieval. Ini merupakan metode enzimatik dan heat induced epitope retrieval atau HIER. Yang ketiga, endogenous blocking. Ini merupakan aktivitas untuk memblokir aktivitas endogen peroksidase dengan larutan hidrogen peroksidase untuk meminimalkan munculnya pewarnaan background yang akan mengganggu pengamatan. Yang keempat, protein blocking. Ini fungsinya untuk memblok protein yang tidak spesifik pada jaringan yang berpotensi akan mengganggu ikatan antibodi. Yang kelima, antibodi primer menggunakan antibodi monoklonal atau poliklonal. Nah, antibodi sekunder akan diaplikasikan untuk berikatan dengan antibodi primer yang telah berikatan dengan antigen teridentifikasi pada jaringan. Yang keenam, kromogen. Kromogen ini fungsinya untuk memvisualisasikan kompleks antigen-antibodi ditambahkan pada pewarnaan pada latar belakang dengan hematoksilin. Jadi, kesimpulannya, reaksi antara antigen dan antibodi adalah reaksi yang tidak kasat mata, maka memerlukan teknik khusus untuk identifikasinya. Yang kedua, tempat pengikatan antara antibodi dengan protein spesifik diidentifikasi dengan marker yang biasanya dilekatkan pada antibodi dan bisa divisualisasi secara langsung atau dengan reaksi untuk mengidentifikasi marker. Yang ketiga, adapun beberapa enzim atau konjugat yang berupa senyawa berwarna antara lain luminescence, zat berfluoresensi, logam berat, serta enzim. Nah, ini contoh gambaran hasil pewarnaan imunohistokimia seperti ini. Ini daftar pustaka yang kami gunakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.